Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih, kita masuk dalam pemberitaan firman. Oleh karena itu, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan masih tetap memelihara, menjaga kami di masa pandemi COVID-19 ini. Dan dalam khotbah online pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati bacaan dan firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkannya bersama-sama. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, bacaan kita pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 17, ayatnya yang ke-1 sampai ke-9, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, kita kembali berjumpa dalam ibadah online di hari Minggu pada hari ini. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 dan kita masih diterapkan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tapi kita bersyukur bahwa gereja telah dibuka dan kita masih mengikuti aturan pemerintah dengan membatasi kapasitas untuk ikut beribadah. Semoga jemaat yang beribadah di rumah tidak menjadi urung hati untuk tetap menghadap kepada Allah lewat ibadah secara online. Saudara-saudaraku kekasih, begitu banyak orang-orang yang dipakai iblis untuk merusakkan pekerjaan Tuhan.
mulai dari pengajar palsu dan ajaran-ajaran bidat. Terkadang juga muncul tantangan dari orang-orang yang menolak Allah, pemimpin-pemimpin dan penguasa politik. Hanya pemimpin-pemimpin dan penguasa politik hingga pemimpin-pemimpin agama lain. Tetapi terkadang pekerjaan Tuhan justru dihambat oleh pemimpin-pemimpin umat Tuhan sendiri. Banyak orang-orang yang mengaku umat Kristus justru menentang pekerjaan Kristus. Iblis memakai ego dan keserakahan mereka untuk pekerjaan Tuhan terhambat. Begitu banyak orang menghambat dan menentang pengabaran firman yang terjadi dengan alasan takut domba-dombanya diambil oleh orang lain. Orang seperti ini lupa bahwa mereka tidak pernah memiliki domba-domba. Tuhanlah pemilik domba-dombanya, dan Kristuslah gembala mereka yang sejati. Hanya Kristus yang mati untuk membeli lunas domba-dombanya. Tetapi ego orang-orang seperti ini begitu besar, sehingga mereka ketakutan kalau jemaat mereka berkurang. Mereka menghambat pekerjaan Tuhan karena terus terfokus kepada keuntungan pribadi. Lalu, apa peran gereja pada jemaatnya? Demikian juga sebaliknya. Apakah jemaat menjawab setiap pelayanannya dengan baik? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, kota kedua yang dikunjungi Paulus di daratan Eropa ialah Tesalonika. Sebagaimana di kota Filipi, di sini Paulus masuk ke sebuah rumah ibadat orang Yahudi untuk memberitakan Injil dengan membahas kitab Perjanjian Lama. Paulus menjelaskan mengapa Mesias harus mati dan bangkit dari antara orang mati sebagai inti sari Injil. Pemberitaan ini membuat beberapa orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Di antara mereka adalah Yason, serta mungkin pula Aristarkus dan Sekundus. Bahkan sejumlah orang Yunani dan para perempuan terkemuka pun ikut bergabung. Sebagaimana bacaan sebelumnya, pekerjaan Tuhan selalu mengalami gangguan dan rintangan, baik itu datangnya dari luar maupun itu datangnya dari dalam diri sendiri. Di Filipi, orang non-Yahudi memusuhi Paulus, sementara di Tesalonika justru orang-orang Yahudi. Mereka mengajak beberapa penjahat dan preman pasar mengadakan keributan dan kekacauan di kota Tesalonika. Mereka bahkan menyerbu rumah Yason untuk menangkap Paulus, dan karena tidak ditemukan, Yasonlah yang dijadikan sasaran kemarahannya. Hanya dengan jaminan Yason, penduduk kota Tesalonika menjadi tenang. Bapak Ibu, apapun situasinya, Paulus dan rekan-rekan pemberita Injil dengan konsisten memberitakan Injil yang intinya ialah Kristus adalah Raja yang harus mati dan bangkit. Saudara-saudara, mungkin Yesus sebagai Tuhan memang
membuat kita harus bayar harga. Baik itu berupa kenyamanan, baik itu berupa keamanan, bahkan nyawa sekalipun. Namun, bila kita sadar siapa sesungguhnya pribadi yang kita imani, maka kita tahu bahwa teguh berpegang pada iman kita niscaya tidak akan sia-sia. Berapapun harga yang kita harus bayar, meskipun pemberitaan Injil mengakibatkan ada orang yang membenci mereka dan berupaya membungkam pemberitaan Injil, tetapi mereka tidak gentar atau goyah. Mereka tetap teguh dan tegar di dalam menghadapi berbagai ancaman sebagai risiko dalam pelayanan untuk memberitakan Injil Tuhan. Tugas pelayanan itu bukan saja bisa dilakukan di gereja saja, tetapi bisa di tempat kerja, tempat tinggal sekitar kita, maupun di mana-mana kita berada. Berbaur dan menjadi bagian dari hidup bergereja dan bermasyarakat dengan segala perbedaan yang ada di sekitar kita akan menambah rasa persaudaraan, baik dalam persekutuan maupun sebagai bagian hidup di tengah-tengah masyarakat yang begitu banyak dan aneka ragam sifat dan tingkah lakunya. Jadilah pribadi yang selalu membuat orang sekitar kita menilai bahwa anak-anak Allah itu sangat baik dan mencerminkan pribadi yang takut akan Tuhan. Bukan sebaliknya, menjadi sandungan ataupun bahan pembicaraan yang buruk di tengah masyarakat. Hiduplah dalam masyarakat sebagai makhluk sosial yang mampu berbaur dan bersosialisasi di tengah budaya dan adat yang berbeda-beda serta karakter yang berbeda-beda pula. Hidup dalam kerendahan hati dan selalu setia serta taat kepada Allah. Memang tantangan hidup itu datangnya bukan dari luar. Justru tantangan itu datangnya dari keluarga, dari dalam diri kita. Pelayanan harus bisa menyeimbangkan juga dengan keberadaan hidup bersama dengan keluarga. Karena keluarga punya andil dalam seluruh kerja dan layan kita bersama dengan Tuhan. Demikian juga pendidikan iman itu juga dimulai sejak kita lahir dan ada di dunia ini. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini tepat 19 September 2021, Jemaat GPIP boleh mengucap syukur atas ulang tahun pelayanan kategorial pelayanan anak ke-62 tahun. Perjalanan yang panjang seusia hidup kita selama diizinkan oleh Tuhan. Tentunya dengan usia 62 tahun masih banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pengurus dan pelayan Pelkat PA dalam membina, dalam mendidik Pelkat PA dalam kategori yang berbeda dan usia yang tentunya berbeda pula. Pengurus dan pelayan dituntun untuk bisa menuntun anak-anak untuk ikut dalam persekutuan selama mereka mengikuti sekolah minggu. Memang sangat tidak gampang membuat anak-anak bisa fokus
apalagi tentang mengikuti sekolah minggu dengan tenang. Apalagi kita ada dalam masa pandemi, Pelkat PA harus mengikuti sekolah minggu via media Zoom meeting. Ini juga merupakan sebuah tantangan yang harus dilewati oleh pengurus dan pelayan Pelkat PA. Nah, apakah dengan hambatan dan tantangan ini membuat pengurus dan pelayan menjadi stuck dan bahkan stop untuk melayani? Firman Allah menegurkan sekaligus mau mengingatkan kita semua. Belajarlah dari firman Allah pada hari ini. Harus menjadi pribadi yang kuat dan teguh pada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, melalui kesempatan media Zoom meeting atas nama pendeta dan Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Gianyar mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat PA ke-62 tahun. Tetaplah berkarya dan berkiprah. Jadikanlah anak-anak ini benar-benar menjadi pribadi yang bertumbuh dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus dan selalu hidup takut pada Tuhan. Titip anak-anak dalam pendidikan dan pengajaran dari para pelayan dan pengurus PA. Walaupun tantangan dan hambatan itu selalu ada, tetaplah semangat dalam pelayanan. Pelayanan butuh sebuah pengorbanan. Marilah kita letakkan orientasi pelayanan itu pada sumber kekuatan kita, yaitu doa dan kerendahan hati untuk menerima dan menjawab panggilan itu. Pegang teguh firman Allah dalam Filipi pasal 1 ayat 21 yang berbunyi, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudaraku, semua kita punya tugas dan tanggung jawab dalam peran kita masing-masing untuk berkarya dan berkiprah dalam pelayanan kita masing-masing. Mulai dari anak-anak, taruna, pemuda, orang tua, bahkan sampai lanjut usia pun punya peran masing-masing. Terimalah perbedaan itu dalam sebuah pelayanan kita, dan jangan jadikan perbedaan itu dalam sebuah perpecahan antar jemaat. Tetapi marilah kita bersama-sama untuk mau melayani Tuhan dalam segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki bersama-sama. Biarkanlah Roh Kudus boleh bekerja dalam diri kita semua, sehingga kita dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan saja. Akhirnya Bapak Ibu dan anak-anakku kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat bahwa Kristus adalah Raja yang jauh lebih berkuasa daripada raja-raja yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir terhadap kuasa apapun yang ada di dunia ini. Jika kita mau melayani Tuhan kita Yesus Kristus, setiap pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi pada saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, ingatlah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian untuk menanggung semua itu. Ia ada beserta kita. Ia pasti menyertai serta memberikan pertolongan pada waktunya sesuai dengan kedaulatan kehendaknya yang sempurna. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.